13 PGMIE dengan NIM 203180176 Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Di sini saya akan mempresentasikan artikel yang saya tulis dengan judul Konsep Gender Sosial Inklusi dalam Kebijakan Nasional maupun Internasional. Untuk pembahasan yang pertama yaitu mengenai konsep gender. Tentunya kita sudah tidak asing lagi dengan apa yang dimaksud dengan gender. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita akan membahas mengenai konsep-konsep yang ada di dalam gender sosial inklusi. Untuk definisi dari gender, yaitu adalah suatu konsep yang mengidentifikasi perbedaan antara pihak laki-laki dan pihak perempuan yang dilihat dari segi pengaruh sosial dan budayanya, bukan biologis dan fisiologisnya. Sejarah perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan terjadi melalui proses yang sangat panjang dan dibentuk oleh berbagai sebab. Tokoh Harley Wilson dalam Sex and Gender mengartikan bahwa gender sebagai suatu dasar untuk menentukan pengaruh faktor budaya serta kehidupan dalam membedakan antara pihak laki-laki dan pihak perempuan. Gender idealnya menempatkan posisi yang setara antara pihak laki-laki dan pihak perempuan untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang lebih setara tanpa ada pembeda di dalamnya. Dalam Undang-Undang 1945 Bab ke-10 dan Pasal 27 Ayat 1 menjelaskan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu tanpa ada terkecualinya. Dari pasal tersebut telah dijelaskan bahwa semua orang itu memiliki kedudukan atau posisi yang sama di muka hukum dan pemerintahan tanpa adanya diskriminasi antara pihak perempuan dan pihak laki-laki. Nah, untuk selanjutnya, di sini kita akan masuk pada bab yang kedua, yaitu mengenai kebijakan nasional dan internasional tentang gender sosial dan inklusi. Di sini kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sebenarnya definisi dari kebijakan itu. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Kebijakan merupakan suatu instrumen pemerintah bukan saja yang berhubung dengan aparatur negara, melainkan menyangkut pengelolaan sumber daya publik dari berbagai kebijakan yang ada, selanjutnya akan diimplementasikan dalam ranah kehidupan masyarakat yang sebenarnya. Pemerintah dalam menjalankan fungsinya tidak akan terlepas dari berbagai masalah sosial dan kebutuhan sosial, di mana dalam hal ini menuntut ketepatan dalam memenuhi kebutuhannya. Nah, salah satu cara yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi permasalahan tersebut yaitu dengan memberlakukan kebijakan publik yang dimana kebijakan publik itu berisi mengenai kebijakan nasional maupun kebijakan internasional. Nah, di samping ini sudah ada penyebab-penyebab ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender yang terdiri dari yang poin ke-1, yaitu pandangan pada satu titik pihak saja. Yang kedua, satu dianggap paling kuat dan lainnya dianggap yang paling lemah. Dan yang ketiga, sistem hukum di Indonesia pada bidang politik masih diskriminatif bagi pihak perempuan. Dan yang keempat, dalam ranah politik, posisi perempuan berada di paling bawah. Di sini, pihak perempuan lebih banyak mengalami korban ketidakadilan gender jika dibandingkan dengan laki-laki. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh salah satu tokoh Ihromi yang beliau berkata bahwa beban kerja pada perempuan lebih banyak dan lebih panjang. Dalam buku Keadilan Gender yang diterbitkan oleh Tim Pemberdayaan Perempuan Departemen Agama Republik Indonesia Jakarta menyatakan bahwa dengan berbagai argumennya bahwa perempuan itu telah ditindas oleh sebuah tradisi yang menyatakan bahwa laki-laki menganggap perempuan itu hanya sebagai kelas 2 yang dimana ditakdirkan untuk mengukuhkan tradisi-tradisi tersebut. Nah, lalu apa saja sih contoh kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam menangani kasus gender di negara kita ini? Nah, untuk yang pertama yaitu ada gerakan
Gerakan feminisme sendiri yaitu adalah suatu gerakan untuk menyetarakan antara pihak laki-laki dan pihak perempuan. Gerakan ini dapat diartikan sebagai gerakan kesetaraan gender. Sebagai gerakan kesetaraan gender karena dalam hal ini pemerintah tidak memihak salah satu pihak saja, baik itu pihak perempuan ataupun pihak laki-laki. Dalam TAP MPR nomor 4 tahun 1999 tentang GBHN mengamanatkan tentang kedudukan dan peranan perempuan, yaitu yang pertama, meningkatkan kedudukan dan peranan perempuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedua, meningkatkan kualitas peran dan kemandirian pihak perempuan oleh organisasi perempuan sendiri dengan tetap memperhatikan nilai-nilai persatuan dan kesatuan yang ada. Berbagai cara telah dilakukan oleh pihak pemerintah dan diupayakannya untuk mengurangi kasus ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender yang menyebabkan ketidakadilan sosial juga. Upaya tersebut dilakukan baik secara individu, kelompok, bahkan dalam negara dan lingkup lokal, nasional maupun internasional. Upaya-upaya tersebut diarahkan untuk menjamin kesetaraan, hak asasi manusia, penyusunan berbagai kebijakan yang proaktif, mengatasi kesenjangan gender. Baik, untuk pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai pengertian dari inklusi sosial dan inklusi gender. Nah, lalu kita akan membahas mengenai apa sih sebenarnya pengertian dari inklusi sosial dan inklusi gender itu. Menurut tokoh yang bernama Simaramata dan Zakaria, mereka beranggapan bahwa inklusi sosial merupakan suatu proses yang memungkinkan suatu individu atau kelompok tertentu dapat berpartisipasi dalam kehidupannya masing-masing. Inklusi sosial merupakan upaya menempatkan suatu martabat dan kemandirian individu sebagai modal utama untuk mencapai kualitas kehidupan yang ideal pada masing-masing individu tersebut. Pada definisi yang sesungguhnya, pemahaman terhadap inklusi sosial sekilas mirip dengan makna pemberdayaannya, bahkan juga memiliki karakteristik dengan penegakan hak asasi manusia dan partisipasinya. Hal tersebut terjadi karena muatan dalam nilai inklusi sosial memuat pemberdayaan, penegakan hak asasi manusia, dan partisipasinya. Nah, dalam hal ini, dalam upaya mensejahterakan gender, diberlakukan suatu tindakan khusus dari pihak pemerintah, yaitu dengan cara affirmative action. Affirmative action yaitu adalah suatu tindakan khusus yang dilakukan untuk mendorong upaya mensejahterakan gender menuju ketidakadilan dan memperhatikan jenis kelamin tertentu yang sedang mengalami ketertinggalan dan ketidakadilan melalui jalur struktural. Sedangkan menurut tokoh yang bernama Barnas, salah satu cara untuk mencapai kesetaraan gender adalah dengan meningkatkan peran dan kualitas hidup perempuan dalam suatu pembangunan, yaitu dengan cara pencapaian pendidikan, partisipasi ekonomi, dan keterwakilan dalam jabatan di ranah publik. Sekian presentasi artikel dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.